Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam Mas Yahya. Gimana kabarnya? Sehat ya Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat. Mas Yahya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Untuk teman-teman, terima kasih sudah support channel kami dengan cara like, subscribe ya teman-teman. Mungkin juga bisa dibagikan ke saudara atau teman-teman lain agar kita dapat belajar terus di channel ini, agar juga dapat terus berkembang ya Mas Wahyu. Ya, tentunya agar kita sama-sama belajar dan juga kita bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan ya Mas Yahya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Semoga segala urusan diberikan kelancaran ya Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan semua urusan kita ya, segala sesuatunya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Kemarin Mas Wahyu sempat bilang nih mengenai ini, manusia merupakan majikan sekaligus pelayan. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas Wahyu, maksudnya bagaimana Mas Wahyu? Manusia merupakan majikan sekaligus pelayan. Ya, ya tentunya memang begitulah kebenarannya. Jadi kita ini merupakan majikan, tapi sekaligus kita juga pelayan. Nah, kenapa demikian? Kalau saya boleh menjelaskan, saya ambil contoh Mas Yahya dulu mungkin. Mas Yahya, kalau Mas Yahya ini butuh makan, ya, yang butuh makan itu siapa sih? Saya sendiri. Mas Yahya sendiri. Nah, terus yang diperintah untuk memenuhi kebutuhan makannya Mas Yahya itu siapa? Saya juga ya, saya sendiri juga Mas. Ya Mas Yahya sendiri juga kan. Jadi istilahnya majikannya adalah kita, pelayannya juga kita sendiri. Betul, betul. Satu contoh begini, yang paling sederhana dulu ya Mas Yahya. Mas Yahya lapar nih, atau Mas Yahya haus, ya. Mas Yahya pengen makan, pengen minum. Mas Yahya bilang dengan dirinya sendiri, betul enggak? Betul. Aku lapar nih, atau aku luwe, aku ngelak, tak mangan, tak ngombe. Padahal siapa itu yang memerintah? Kan Mas Yahya sendiri. Iya, betul, betul juga Mas Wahyu. Nah, iya kan? Iya. Yang butuh siapa? Mas Yahya sendiri. Yang diperintah siapa? Ya Mas Yahya sendiri. Iya. Jadi kita ya memenuhi kebutuhan kita, ya, yang memerintah kita sendiri, yang memenuhi juga kita sendiri. Betul tidak? Berarti majikan dan pelayan. Iya. Kadang Betul. Ngomong sendiri Mas Wahyu. Wah, aku werek, padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang ya. Siapa yang memerintah itu? Iya kan? Nah, inilah yang harus dipahami juga ya Mas Yahya ya, bahwa sejatinya kita hidup itu atas dasar ya kemauan kita ini ya untuk memenuhi kemauan kita sendiri. Jadi kita yang menginginkan, kita pula yang harus mencukupinya. Ambil contoh Mas Yahya kepingin baju bagus, yang minta siapa? Ya Mas Yahya. Nah, yang harus mencari uang siapa untuk beli baju? Betul tidak? Betul, betul. Ya Mas Yahya sendiri. Makanya ketika kita mampu menyikapi hidup kita jauh lebih dalam, akhirnya kita akan mengerti bahwasanya hidup ini sebetulnya ya, kalau kodratnya memang kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi Yang Maha Kuasa sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kita sebagai manusia ini tadi, sebagai makhluk yang paling sempurna. Semuanya sudah disediakan. Ya, makanya di dalam menjalani hidup ini tadi kita harus memahami dulu maksud dan tujuan daripada hidup kita. Kalau enggak, ya yang ada bingung kita. Padahal kalau kita pahami kembali lagi ke majikan dan pelayan itu tadi, ya semuanya atas dasar kita pribadi. Kita direwangi tidak karu-karuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang nyuruh kita, yang nuntut kita, yang mengerjakan kita, yang memenuhi kita. Betul tidak? Makanya kalau kita bisa paham di sana, kita jadi bisa menyeimbangkan dua-duanya itu tadi. Nggak asal.
Tidak asal kita menjalani hidup ini. Gitu loh. Mau susah, ya tergantung kita. Mau senang tergantung kita. Mau hidup kita enak tergantung kita. Hidup kita nggak enak tergantung kita. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Gusti Allah. Jangan menyalahkan Yang Maha Kuasa. Gitu loh. Karena apa? Ya karena sejatinya semuanya sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjalankan hidup kita dengan benar. Tentunya akan kembali ke sana tadi. Kita paham bahwasanya kita hidup itu atas dasar hidup kita sendiri. Yang mana semuanya bergantung kepada kita sendiri. Jangan kalau hidupnya susah terus nyalahkan Gusti Allah. Kok aku diuji terus? Yang menciptakan ujian itu siapa? Ya tentunya kita sendiri. Jadi yang membuat pertanyaan, ya mau itu sulit, mau itu mudah, yang menjawab nantinya juga kita sendiri. Jadi semua ya tergantung kita mau susah, kita mau senang ya Mas Wahyu, tergantung kita Oh sendiri. jelas, tergantung kita. Sama halnya kayak tadi, kita lapar ya harus makan dan harus cari ya gimana biar dapat makanan itu ya harus cari uang ya Mas Wahyu. Ya makanya kalau dikembalikan kepada hakikatnya kita sebagai manusia hidup, tentunya hidup kita kan ada dua unsur itu tadi. Makanya senantiasa kita jaga keseimbangan kedua-duanya. Kalau dimasukkan lebih dalam lagi, di situ ada aku. Siapa aku kan begitu. Kita tidak masuk ke sana dulu Mas Yahya ya, tapi kita coba kupas tentang apa yang tadi sampean tanyakan ke saya, bahwasanya kita hidup itu sebagai majikan sekaligus sebagai pelayan. Gambarnya, contohnya sudah jelas sekali. Sampean lu lapar pingin makan, ngomong-ngomong sendiri, ngambil-ngambil sendiri, dimakan-makan sendiri. Kan demikian. Makanya kalau sudah tahu itu contoh yang paling gampang. Berarti semuanya itu tergantung kita. Sampean pingin hidup sampean enak, pingin hidup sampean susah, pingin hidup sampean senang, pingin hidup sampean nggak enak atau nggak senang, ya tergantung sampean. Jangan nyalahkan Yang Maha Kuasa. Kalau kita bicara tentang hidup secara duniawi ini tadi, gitu loh. Yang butuh sampean, yang harus mencukupi ya sampean sendiri. Makanya kontrolnya ya ada di sampean. Makanya saya pernah sampaikan, jangan memenuhi tuntutan hidup, tapi penuhilah kebutuhan hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Gitu loh Mas Yahya. Jadi seimbangkan antara ini dan ini. Saya selalu sampaikan itu. Seimbangkan apa yang ada di pola pikir dan apa yang ada di dalam hati kita. Supaya bisa balance. Kalau ini seimbang, insya Allah semuanya akan berjalan seimbang. Jadi kita sebagai manusia hidup itu sebetulnya kita bisa memilih. Oh, aku memilih hidup yang senang istilahnya. Nah kalau saya kasih contoh begini, ada satu ini senang, yang satu ini tidak senang, atau yang satu ini susah ya, yang satu ini senang misalkan. Mas Yahya kalau tak suruh milih, tentunya Mas Yahya milih yang mana? Milih yang senang atau milih yang susah? Ya milih yang senang. Milih yang senang kan gitu. Nah, kalau Mas Yahya pilih yang senang, apakah ketika Mas Yahya milih yang senang ini, terus yang susah ini bisa hilang? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, ibaratkan di atas meja ini ada dua. Satu senang, satu susah. Mas Yahya pilih yang senang, yang ini kan tidak bisa hilang. Karena ini juga milik kita. Jadi susah dan senang itu adalah miliknya kita, milik manusia. Tinggal kita mau pilih yang mana. Tapi bukan berarti ketika kita memilih yang senang ini terus susah ini tidak akan pernah kita lewati. Tetap ini akan kita lewati. Hanya mungkin perbedaannya adalah nggak akan kita senantiasa banyak susahnya. Jadi kita akan lebih banyak senangnya. Karena apa? Karena kita lebih memilih ini. Kalau kita lebih memilih yang senang ini tadi tentunya akal budi kita, ya akal sehat kita tentunya akan berupaya bagaimana caranya agar kita bisa senang. Kalau senang secara jasmani, secara duniawi, ya tentunya kita akan berupaya bekerja keras misalkan.
Kan demikian Mas ya. Jadi tapi tetap ini tidak akan pernah bisa hilang dua-duanya ini. Ya sama halnya dengan siang dan juga malam. Misalkan gini, Mas Yahya lebih suka siang. Kenapa? Karena siang ini seolah-olah jamnya lebih panjang ya, waktunya lebih luas dan ya kodratnya memang ya bekerja ya di siang hari misalkan ya, jadi lebih enak beraktivitas misalkan. Ya tentunya apakah dengan Mas Yahya memilih siang itu tadi terus malam itu jadi hilang kan tidak? Tetap ada ya Mas. Tetap ada lah. Malam itu bisa terlewati dengan cepat atau tidak, tergantung siapa ya, tergantung Mas Yahya. Kalau sama Mas Yahya dipakai tidur, les, bangun-bangun udah pagi ya cepet banget. Tapi ketika Mas Yahya malam hari itu saya menikmati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, tentunya juga lama banget ini ditunggu sama, gitu loh. Makanya kita hidup itu tidak usah yang, mohon maaf ini ya, tidak usah kita terlalu berlebihan yang gemerungsung ya istilahnya. Oh kepingin ini, kepingin itu, dan ini dan itu. Kalau kita tidak mampu menjaga keseimbangan itu tadi, yang ada kita malah sengsara. Karena kita, iya tentunya iya, karena kita dikejar-kejar oleh hawa nafsu kita sendiri. Padahal hidup tadi ya. Iya, padahal udah jelas sekali yang butuh siapa, yang merintah siapa, yang diperintah siapa, dan yang harus memenuhi siapa. Ya tentunya balik lagi ya kita sendiri ini. Nah gitu kok dipakai repot-repot. Ya kan? Makanya iman kepada Yang Maha Kuasa ya, itu bagian daripada kunci yang sudah paten kalau buat saya. Selebihnya kita punya akal budi ini kita gunakan dengan sebaik mungkin ya. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan agar seimbang dua-duanya, apa yang ada di pola pikir dan apa yang ada di hati kita. Jadi penuhi kebutuhan hidup, jangan penuhi tuntutan hidup. Jadi simple saja sudah. Coba Mas Yahya makan saja. Makan itu kalau ngerti niatnya, makan itu butuhnya apa sih? Butuhnya kenyang. Butuhnya kenyang. Kalau ditanya apa sih kalau butuhnya kenyang ya, saya tidak bicara tentang apa yang harus kita makan. Saya bicara butuhnya kenyang. Apa sih bedanya makan nasi gulai misalkan dengan Mas Yahya makan singkong? Kalau sama-sama butuhnya hanya kenyang saja. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya ya Mas Yahya. Yang membedakan itu tadi adalah apa? Ya ini, nafsunya ini tadi. Ya, makanya, waduh, gak makan ambek sate, ambek gulai, gak enak ini. Itu kan hawa nafsu. Tapi kalau kembali ke hakikatnya, yang kita butuhkan apa sebetulnya? Untuk mengisi perut supaya kenyang. Lah kalau memang gak ada sate gulai, yang ada singkong, yang ada tela rambat, kenapa enggak kamu makan? Inilah yang disebut ini tuntutan hidup, ini kebutuhan. Kita mau memaksakan membeli sate, nah, punya uang ya Mas Ayu. Sama halnya kita dengan sendiri yang sengsara. Sama halnya dengan itu. Makanya kalau saya boleh sampaikan kepada Mas Yahya dan juga kepada dulur-dulur semua, kepada teman-teman semuanya, kita berusaha untuk bisa menikmati hidup kita dengan semestinya adalah dengan cara kita bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur atas semua yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Karena yaitu tadi, kita lahir ke muka bumi ini nggak bawa apa-apa. Nanti kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Pada intinya, semua ini hanya titipan. Hanya titipan, disuruh mengelola. Lah kalau kita mengelolanya nggak benar, jadinya ya nanti nggak benar. Makanya nggak perlu takut dengan hidup kita. Tak perlu takut. Cukup yakin, iman kepada Sang Maha Kuasa. Selebihnya gunakan akal budi kita, ya, pikiran kita, hati kita untuk menjaga keseimbangan itu tadi, supaya kita bisa membedakan mana sih kebutuhan hidup dan mana tuntutan hidup. Nggak usah noleh, oh yang sana, nggak usah iri dengan yang sana, oh iri dengan yang sini, oh itu lo punya rumah bagus, itu lo punya mobil mewah dan lain sebagainya, oh itu kelihatannya bisnisnya luar biasa besar. Apakah itu jaminan bahwa orang itu bisa menikmati hidup? Tentunya tidak. Belum tentu. Karena apa? Kebahagiaan lahir dan batin
bukan diukur dari apa yang dia punya, bukan diukur dengan jabatannya, bukan diukur dengan segala sesuatu yang sudah dia miliki. Saya kasih tahu, saya tegaskan. Jadi kalau orang yang bisa benar-benar menikmati hidupnya bahagia lahir dan batin, ya, adalah orang senantiasa damai di dalam jiwanya. Baik apa yang ada di dalam pikiran dan juga di hatinya. Karena apa? Senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena paham mana kebutuhan hidup dan mana tuntutan hidup. Jadi, ya kalau memang sekarang aku punyanya ini, aku bahagia kok dengan ini. Tanpa aku punya beban, aku tidak punya hutang dan lain sebagainya. Makan dengan garam nek perlu, makan dengan kerupuk sekalipun bisa jadi daging. Karena apa? Tanpa beban. Berbeda dengan ketika kita memenuhi tuntutan hidup itu tadi. Makanya jangan sampai kita ini salah di dalam menjalani hidup kita. Itu kalau pesan dari saya Mas Yahya, karena ya itu tadi dikembalikan. Ya kita ini majikan sekaligus kita ini pelayannya. Gitu loh. Gimana? Sebenarnya simpel sih ya konsep itu ya. Cuma menjalaninya yang susah ya Mas. Iya, memang di dalam menjalaninya itu memang tidak segampang apa yang kita bicarakan ya Mas Yahya. Makanya pahami dulu. Kalau jenengan paham, nanti jenengan akan bisa menikmati ritme kehidupan ini dengan benar. Kalau kita bicara itu tadi, oh aku harus sekolah sampai setinggi ini. Waduh. Setelah itu aku harus punya bisnis ini, atau aku harus bekerja sebagai ini. Coba sekarang apa sih bedanya? Saman kerja sebagai pemulung, saman kerja sebagai pegawai negeri, saman punya bisnis, saman jualan kerupuk, apapun itu namanya, poinnya cari apa sih? Cari uang kan? Cari uang. Iya kan? Cari uang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul tidak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itu hanya sebuah wadah. Makanya jangan pernah terjebak di sana. Apakah tidak bagus kita punya cita-cita? Kita sekolah yang tinggi supaya kita jadi pegawai dan lain sebagainya. Kita punya bisnis ini, bisnis itu. Boleh, benar, bagus. Asalkan didasari yaitu tadi, paham. Lah kalau tidak paham, yang ada hanya mumet, pusing, ya kan? Karena ujung-ujungnya untuk apa sih orang cari uang? Coba orang hidup ini kalau Mas Yahya boleh ini, saya tanya ke Mas Yahya, apa sih yang Mas Yahya sudah capek mulai dari dulu, mungkin boleh diingat-ingat, mulai sampai kecil sampai sekarang ini, coba hidup itu seperti apa sih? Ya sama aja sih Mas dari dulu. Ya palingnya cuman makan. Iya enggak? Tidur. Iya enggak? Ya kurang lebih setiap hari hanya itu. Lah lebih-lebih hidup kita ini kan hanya 24 jam, sehari semalam. Makanya di dalam kita menjalani hidup ini, kita senantiasa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi lakukan yang benar, lakukan yang baik, tidak usah gembrungsung, jangan hanya menuruti tuntutan hidup itu tadi, tapi belajarlah memenuhi saja kebutuhan hidup agar kamu bisa menikmati hidupmu dengan senikmat-nikmatnya, dengan penuh rasa syukur. Nah, makanya ada orang bilang, ojo mek dua ngatok nonton nang di isor iku lho akeh sing luwih susah. Itu benar sekali. Gitu loh. Jadi kalau kepingin hidupnya enak, kepingin hidupnya nggak enak, ya tergantung kita sendiri. Jangan menyalahkan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi ke sana. Ya Mas Yahya, gitu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau susah, kita mau senang, ya kita sendiri yang menciptakan. Oh jelas, jelas. Semua tergantung kita. Dan kembali lagi ya, intinya semuanya bersyukur ya Mas. Hidup itu Mas. Hidup itu harus bersyukur, banyak bersyukur. Kita diberikan kesehatan, baik sehat secara jasmani maupun rohani ya. Karena memang unsur hidup kita kan dua itu Mas Yahya ya. Ya jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Nah, kita sudah diberikan kesehatan itu sudah bersyukur, alhamdulillah gitu loh Mas Yahya. Makanya udahlah, tidak usah dipersulit hidup kita.
Hidup cuman sekali, ngapain kita pakai yang susah-susah. Mau ngejar yang seperti apa, punya mobil sampai ratusan, mungkin punya rumah yang luar biasa, punya uang sampai mungkin triliunan, balik lagi, mati lo nggak dibawa. Betul nggak? Jadi sampah aja. Jadi sampah, makanya. Tapi bukan berarti kita nggak bekerja keras. Bukan ya, maksudnya ini jangan juga dipikir secara pendek ya. Tidak, tetap yang bekerja ya wajib melakukan pekerjaannya dengan benar, yang berbisnis ya tetap lakukan bisnisnya dengan benar, punya usahanya dijaga dengan benar, akan tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita paham maksud dan tujuan hidup kita itu tadi, agar kita bisa menikmati semuanya dengan seimbang. Jatuhnya nanti kita bisa bahagia lahir dan batin. Itu sih Mas Yahya kalau dari saya. Oke, sudah cukup mungkin pembahasan ini, sudah paham sih Mas Wahyu konsep itu, manusia merupakan majikan sekaligus pelayan ya Mas? Iya, ya kembali ya kita majikannya ya kita pelayannya gitu ya, kita sendiri yang butuh, kita sendiri yang harus menyediakan. Ya, Oke, gitu. semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya. Dan kembali lagi ini menurut pandang kita secara pribadi ya Mas Wahyu. Ya tentunya kita akan sama-sama belajar. Sekali lagi apa yang kita sampaikan ini tidak harus senantiasa sama dengan sudut pandang teman-teman yang lain. Jadi monggo silahkan dicerna ya. Kalau memang ada manfaat yang baik silahkan diambil. Tapi kalau kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik ya tidak usah diambil. Kita ya bisanya hanya memohon maaf kalau mungkin ada penjelasan atau tutur kata kita yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Intinya di channel kita Sinau Urip ini kita sama-sama belajar. Itu Mas Yahya. Oke, mungkin kita kasih salam aja Mas Yahya. Ya. Oke. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.